Kekuatan OPM di beberapa daerah komando operasi makin susut pasca 3 jenderal mereka tewas dalam konflik internal maupun karena aksi baku tembak dengan TNI Polri. Baru-baru ini, 5 tokoh OPM yang bertobat yakni Franciscus Japugo, Yusakum, Fabianus Sani, Januarius Sani, dan Yupianus Bilambani. Mereka mengukir sejarah di lapangan apel kantor Bupati Intan Jaya, Kampung Holomame, Distrik Sugapa, menjadi saksi bisu perubahan besar pada Jumat 12 Desember 2025. Mereka memilih merajut kembali benang persatuan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kembalinya mereka disaksikan ratusan warga Intan Jaya, dari tokoh adat, agama, hingga para pemimpin daerah, memadati lapangan apel. Sebelumnya, 6 komandan batalion diantaranya baru-baru ini ditembak mati. Satgas Damai Kartan yakni Semut Sobolin, komandan dari Yahukim. Sebelumnya Yemrias Fomair, dan Yang Sorong menyerah. Sepanjang Juli hingga November, total ada 6 Dayan OPM meninggal akibat baku tembak, dan 12 serdadu bertobat. Lalu terjadi konflik internal, dan aksi perebutan pemimpin juga terjadi. Kematian Brigjen Jack Milian Kamom dan lalu kematian tragis Komandan Intekam Lias Murid yang diduga meninggalkan karena sakit. Tetapi ada yang mengatakan meninggal karena pertikaian. Meninggalnya Brigjen Lamek Taplo, Komandan OPM wilayah Ngalum Kupal Pegunungan Bintang disusul kematian tragis Brigjen Ondius Kogoya. Panglima Intan Jaya menjadi gembosnya kekuatan OPM. Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, tak mampu menahan rasa bangga dan syukurnya. Bangga dan bersyukur. Keputusan ini menunjukkan bahwa masa depan Papua akan lebih baik. Bupati Intan Jaya, Aner Maisini menyatakan, penghargaan kepada TNI dan Polri, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras TNI dan Polri yang selalu mengedepankan pendekatan humanis. Ini adalah bukti bahwa persatuan lebih kuat daripada perpecahan, tegasnya. Tokoh OPM Franciscus Japugo menyatakan, dengan tulus mengakui kesalahan dan menyadari kekerasan tidak membawa kami kemana-mana. Kami ingin kembali hidup damai, membesarkan anak-anak, dan membangun tanah Papua bersama pemerintah Indonesia, katanya. Kolonel Infarif Budi Situmer dan Sektor Barat Korps TNI Habema turut menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang sejuk. TNI hadir tidak hanya menjaga keamanan, juga menjaga kepercayaan masyarakat bahwa NKRI tidak akan meninggalkan mereka. Begitupun Letkol Inf Danang Rahmayanto dan Satgas Yonif 500 Sikatat membuka lebar pintu maaf